Hai, apa kabar kalian? Jadi, hari ini aku mau ngebahas tentang gimana sih caranya bikin iPhone kalian jadi dual SIM. Oke, ini iPhone Apple ya, bukan iPhone apa sih namanya? HTC? Bukan ya itulah pokoknya. Jadi pantengin terus. Mari kita mulai. Kemarin waktu tanggal berapa ya? Pokoknya hari Senin minggu lalu, hari Senin sebelum aku ulang tahun, itu aku pergi ke Apple Store yang ada di Bristol untuk beli iPhone 12 Pro ini. Tapi karena biasanya sebelum pandemi ini kan kita sebenarnya bisa ya transfer data di Apple Store. Tapi karena pandemi ini, jadi mereka membatasi orang-orang untuk nggak berlama-lama di tokonya. Karena aku juga waktu itu aku punya iPhone XS kan, aku sebenarnya mau trade in sekalian transfer data di tokonya, tapi kan karena nggak bisa, jadi aku harus book appointment yang sebelumnya nggak harus book appointment. Jadi sekarang pakai book appointment online. Lalu sampai di Apple Store-nya kita harus antri, kita nunjukin appointment kita, terus kita kayak ada antrian di lane gitu, terus nanti nama kita dipanggil, check in gitu sama abang-abang yang ada di sananya, terus nanti nama kita dipanggil, dan setelah nama kita dipanggil baru tuh kita masuk, lalu terjadilah transaksi di situ. Dan karena nggak bisa transfer data, jadi kita harus bayar full dulu. Oke, jadi untuk masalah beli-beli gadget ya, aku prefer ke bayar cash, karena kalau di sini itu ada sistem kontrak dari providernya. Kayak misalkan providerku sama Vodafone UK sekarang. Jadi kalau misalkan aku beli sama dia, kita bisa nyicil per bulan, tapi resikonya itu kalau kamu mau ganti kartu itu nggak bisa, karena di lock sama providernya sampai handphone kamu lunas. Karena aku kan sering balik ke Indonesia ya, jadi takutnya aku nggak bisa pakai nomor Indonesia, malah repot dong. Belum pernah coba sih, tapi katanya kayak gitu kan, kartunya di lock sama phone-nya sampai lunas. Jadi aku nggak mau terjadi hal kayak gitu, makanya kenapa aku pilih trade in. Jadi iPhone XS aku trade in ke iPhone 12 Pro. Dan kembali lagi ke cerita sebelumnya, di toko jadi aku harus bayar full untuk iPhone 12 Pro aku, yang harganya itu kalau di sini yang iPhone 12 Pro 256GB itu 1099. Nanti aku kasih resipnya ya di sini ya. Terus kita harus bayar full segitu dulu. Nanti handphone kita yang lama dihargain, dan kebetulan iPhone XS aku tuh dihargain sama mereka 245 pound sterling. Jadi kita harus ngembaliin handphone lama kita dalam masa 14 hari setelah pembelian handphone baru begitu. Kenapa mereka kasih waktu 14 hari? Jadi kita bisa transfer data semuanya di rumah. Karena kita nggak bisa transfer data di tokonya kan, jadinya kita harus ngerjain itu sendiri. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu bisa hubungin mereka sediain technical support. Itu untuk kayak dibimbing langkah-langkahnya untuk transfer data gitu. Kebetulan aku juga termasuk orang yang nggak beli iCloud storage ya. Kan kalau di sini tuh kayaknya 50GB itu per bulannya 79 pence ya. Kalau dirupiahin kayaknya sekitar 15.000 gitu per bulan. Aku nggak beli itu. Jadi tapi ada cara-caranya untuk langsung mindahin iPhone lama ke iPhone baru. Itu cukup gampang banget. Yang kalian perluin itu cuman WiFi yang stabil dan lancar.
Oke. Lalu cus ditransfer kan. Jadi si abangnya, si salesnya juga biasalah nawarin itu kan, Apple Plus Care yang warrantinya kayak 2 tahun itu tuh extra protection. Kalau misalkan kalian beli apa-apa yang kalian beli barang Apple produk, pasti kalian selalu dapet Apple TV gratis selama setahun pertama. Jadi ya itu lumayan banget. Tapi aku nggak beli yang Apple Care itu karena dari dulu aku nggak pernah beli sih, sayang aja gitu. Aku tuh sayang uang, pelit. Kayak 200 pound itu sekitar 4 juta kayaknya. Iya 4 juta untuk masa proteksi selama 2 tahun. Sayang banget gak sih? Kalau menurut gue sih sayang ya, karena gue orangnya pelit. Tapi kalau kalian emang mau beli Apple Care ya nggak masalah, bagus juga karena semuanya di cover kan, kayak baterai, kaca sih, layar, baterai, semuanya ditanggung sama dia kalau ada kerusakan dan kehilangan, dan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang disengaja enggak ya, jangan pura-pura hilang. Kita unboxing dulu ya gengs. Ini dari depan, dari samping, depan lagi, terus ke belakang. Sorry aku blur. Terus ini ada hijau-hijaunya, plastik untuk ditarik, bakalan kebuka langsung. Terus tinggal kita tarik dari atas, nanti jatuh sendiri, plop gitu. Ini kertas tuh fungsinya buat ngangkat handphonenya guys, tapi aku malah ngangkatnya dari samping dong, bodoh ya. Terus kita kletek penutup layarnya, stikernya, tarik. Kita dapat USB-nya, nggak dapat kepalanya ya. Terus dapat colokannya sama buku panduan sama stikernya, colokan SIM card ya. Terus kameranya boba. Terus kita nyalain ya kayak biasa. Halo, hola, bonjour, konnichiwa. Pilih negara. Udah deh, begitulah unboxing kita. Aku jelasin ya step by stepnya biar kalian gak pusing, karena kayaknya aku ngomongnya kecepatan deh. Oke, mari kita simak. Choose. Jadi sebenarnya untuk Apple iPhone 10, 11, dan 12 semuanya udah bisa untuk dual SIM. Tapi masalahnya di sini, apakah providernya bisa ngeluarin eSIM? eSIM itu electronic SIM, jadi kayak SIM card tapi dia elektronik gitu, kasat mata gitu, gaib gitu ceritanya. Nah kebetulan karena di Inggris ini banyak provider yang ngeluarin eSIM ya, kayak O2, EE, Vodafone, ada 2 lagi apa ya namanya lupa pokoknya. Jadi di antara 5 itu mereka ngeluarin eSIM. Jadi karena aku pelanggan setianya Vodafone ya dari pertama pindah ke sini, jadi Vodafone pun udah punya eSIM. Jadi aku tinggal daftar ke providernya, lalu nanti dikasih step by stepnya. Jadi pertama login ke websitenya ya, lalu kamu tinggal pilih convert ke eSIM, terus nanti kamu dapat email dan ada email rahasia gitu tentang cara scan barcode-nya. Cuman pakai scan barcode itu aja, nanti kamu udah punya SIM gaib tadi masuk ke iPhone kamu. eSIM-nya udah langsung connect gitu, nggak pakai lama. Waktu itu aku cuman beberapa menit, ya 15 menit gitu, langsung ke swap otomatis. Jadi di fisik slot SIM card yang aslinya, yang ada di sini lah ya,
itu aku bisa masukin SIM Indonesia aku, karena aku biasanya kan pakai 2 handphone ya. Dan aku tuh nggak tahu guys, ternyata kalau itu bisa dipakein dual SIM. Jadi selama ini tuh bodohnya aku selalu bawa-bawa 2 handphone dong, tahu nggak sih? Yang satu untuk SIM Indonesia karena aku masih perlu gitu. Beginilah kira-kira penampakannya. Ada SIM Indo dan SIM UK. Jadi intinya kalian harus cek sama provider kalian. Kayaknya di Indonesia Telkomsel mau ngeluarin eSIM. Good luck!